syahwatnya tidak diperhatikan, nyari solusi, nyari rezeki, tapi takwanya dari mana? Ya itu, oleh karena itu bukanlah mendapatkan solusi, malah semakin jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya para Allah, malam ini kita mengkaji kitab apa? Kitab Nasaihul Ibad. Jadi nasihat-nasihat bagi hamba. Ya, sebagaimana buku ini asalnya adalah persiapan untuk bekal kematian. Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian disarah oleh Imam Nawawi dengan judul Nasaihul Ibad. Buku aslinya namanya apa? Nasaihul Ibad fi bayani amkan munabihat alal istidadi di yaumil mi'ad. Itu judul asli. Lalu disarah oleh Imam Nawawi. Ya. Baik, bulan yang lalu kalau tidak salah kita sudah membahas makalah yang kedua. Ada salah satu hadis yaitu bahwa akan datang satu masa atas umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha, di mana umatku akan meninggalkan para ulama dan fuqaha, para ahli fikih. Meninggalkan itu maksudnya apa? Fatwanya sudah tidak dianggap, nasihatnya sudah tidak diikuti. Ya, kita tahu ulama itu warasatul anbiya. Jadi Islam ini Rasul wariskan kepada ulama. Ya, tapi ulama ini sudah tidak didengar. Ya, sudah tidak lagi. Kalau sekarang ada politisi datang ke ulama, kira-kira apa datangnya? Minta petunjuk. Misalnya ini Pak Kiai, mohon jelaskan hukumnya. Saya menjadi kepala daerah itu bagaimana? Bagaimana nanti kalau saya memimpin rakyat berdasarkan Islam itu harus seperti apa? Ada kira-kira calon yang tanya begitu ke ulama? Ya, cawapres, capres datang ke ulama, Pak Kiai, Pak Alim, tolong saya sebagai kepala negara itu menurut Islam harus bagaimana? Ada yang tanya begitu? Tidak ada. Ya, capres, cawapres, calon apapun kalau datang ulama cuma dua mintanya apa? Satu, minta dukungan para santrinya, para muridnya. Saya insya Allah mau maju, tolong suaranya buat saya. Ya, minta fatwa itu. Yang kedua, minta fatwa. Fatwanya bukan supaya sesuai syariat, bukan. Fatwanya apa? Tolong fatwakan bahwa saya adalah pemimpin terbaik untuk tahun ini. Nah, gitu. Ya, untuk menutupi atau menutupi kelemahan-kelemahan, menutupi kezaliman-kezaliman kaum yang lain. Itu saja. Ya, jarang yang bertanya tentang bagaimana seharusnya dinasihati jadi pemimpin begini. Nah, gitu ya. Ditinggalkan. Ya, lagian pula juga ulama juga sama. Ulama kata Nabi dibagi dua ya. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama dunia itu apa? Ulama yang menjual agamanya bi'arajin minad dunia, dengan harga dunia yang sedikit. Apa yang dimaksud dengan menjual agama dengan dunia? Dia menutupi yang haram, dia menutupi yang halal, dia tidak menjelaskan hukum yang sesungguhnya. Bukan karena tidak tahu, dia ngerti kitabnya banyak, ratusan kitab dia hafal, ratusan hadis dia hafal. Tapi dia paham kalau saya sampaikan kebenaran ini, saya kehilangan pengikut. Kalau nanti saya sampaikan penjelasan Quran hadis ini, nanti saya tidak kebagian bantuan. Akhirnya dia apa? Sembunyikan kebenaran. Demi apa? Takut kehilangan dunia. Nah, kalau ulamanya begini ya pantas juga tidak dihargai oleh mereka-mereka yang gugur dunia. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain akan datang satu masa. Kalau di sini saya di zaman, dalam hadis yang lain saya di zaman akan datangnya suatu masa. Layak minal Islam bila ismu, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. KTP-nya Islam, KTP-nya Islam. Tapi tidak mencerminkan orang Islam. Orang Islam mau nggak sholat, orang Islam mau nggak puasa, orang Islam mau berzina, orang Islam mau korupsi. Ya, layak minal Islam bila ismuhu, kecuali namanya saja. Di mayoritas Muslim, penduduk Muslim terbesar di dunia ini namanya saja.
Tidak tersisa dari Quran kecuali tulisannya. Qurannya dicetak di mana-mana dengan berbagai macam variasi warna, tafsir hadis, asbabun nuzul. Tapi tidak pernah isi Qurannya itu dilaksanakan kecuali tulisannya aja. Ya, tulisannya qatilu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, perangilah orang-orang Yahudi itu dengan jiwa dan darah kalian dan harta kalian. Tulisannya doang, enggak ada yang memfatwakan begitu. Kasus Palestina apa fatwanya sekarang? Kirim obat-obatan, kirim doa, begitu terus. Ya, jarang ulama yang memfatwakan itu harus jihad bisa kita. Hadisnya sudah jelas, Quran sudah akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usirlah mereka orang kafir sebagaimana mereka mengusir kalian. Waqtuluhum haitsu saqituhum. Perangilah mereka. Jelas petunjuk Qurannya, tapi enggak ada yang memfatwakan itu kecuali sedikit orang, ulama sedikit. Dan itu dianggap aneh. Jadi tidak tersisa dari Quran kecuali tulisannya saja. Hanya dibaca, berlomba-lomba menghafal Quran, berlomba-lomba menjadi juara Quran, tapi tidak berlomba-lomba bagaimana isi Quran itu diterapkan secara sempurna. Kafah, bahkan takut mendengar istilah kafah itu, takut sekali. Karena itu bahasa Arabnya. Dulu di sini itu bahasa kafah itu takut, akan asing di telinga orang Islam itu. Kalau ada bawa-bawa kafah itu kesannya radikal. Sampai ada ustaz tidak sanggup menyebutkan istilah kafah. Ada saya ngobrol dengan kiai ini, tidak usah pakai istilah kafah. Apa istilahnya? Istilahnya Islam yang sebenarnya. Apa itu gituan? Ya, hanya mencari ridha manusia dan itu malah mengaburkan istilah Quran. Apa itu istilah Islam yang sebenarnya? Ya, beda maknanya dengan Islam dulu di sini apa ya beda maknanya. Dia menganggap istilah sendiri lebih baik daripada istilah Quran. Betul? Nah, gitu. Walayatwa, masjid mu'amiratun, masjid mereka ramai dibangun. Para pembangunan masjid di mana-mana ya kan? Masjid dibangun, subhanallah dengan berbagai macam arsitek, ada timur, ada barat, ada penggabungan timur dan barat, ada nasional. Masjidnya bagus-bagus. Khaliyan minal huda, tapi masjid itu kosong dari petunjuk. Kosong dari petunjuk Al-Quran. Tak pernah bagaimana Quran itu dijadikan sumber solusi terhadap persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat. Sekarang krisis ekonomi, bagaimana Islam, Quran menjawab, harusnya dibahas. Bagaimana sekarang sistem pemerintahan yang gonjang-ganjing masalah hukum, harusnya Quran dibahas untuk membahas persoalan itu bagaimana masyarakat Islamnya. Ekonomi krisis, harusnya apa? Quran bagaimana menjawab persoalan itu. Sudah jelas perintahnya Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Jika kalian berpolemik tentang satu perkara, perkaranya apa saja, bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan pakaian saja, apa saja. Syai'in itu mencakup semua hal. Ekonomi, politik, peradilan, pemerintahan, farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah, pada kitab Allah. Jangan ramai sholat tidak sholat pakai sunnah. Ya, pakaian pakai sunnah. Tapi begitu berbicara urusan yang besar, ekonomi, politik, penjajahan hari ini oleh Yahudi, kenapa tidak farudduhu ila Allah? Ya, nah itulah. Itu akhirnya apa? Masjid itu hanya jadi beramai-ramai dibangun mencari pahala. Karena betul pahala membangun masjid itu pada masjid dan pada Allah. Baitan di jannah, siapa yang membangun rumah Allah bangunkan bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Tapi ingat, kalau ingin masjid itu menjadi apa? Tempat keluarnya hidayah, tempat disampaikannya hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk untuk menyelesaikan persoalan manusia. Yang paling akhir ini apa? Wa ulama'um syarrul makhluqat. Ya, dan ulama mereka menjadi sejahat-jahatnya makhluk. Nah ini kata Nabi, ulama mereka sejahat-jahatnya makhluk. Yang keluar dari lisan mereka fitnah. Dan lisan mereka fitnah.
sesuai dengan zaman. Lama-lama Qur'annya ditinggalkan. Ya, nah itu jamaah Allah. Oleh karena itu, kalau disebutkan mereka lahir dari ulama yang benar, bukan ulama-ulama yang jahat seperti tadi. Ulama dunia, ya, harusnya ulama akhirat. Baik. Kalau kemudian umat meninggalkan para ulama, maka mereka akan diuji dengan 3 musibah. Ya, musibah pertama apa? Yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari usaha-usaha mereka. Ekonominya dicabut keberkahannya. Kenapa? Ya tentu saja orang-orangnya kan karena jauh dari ulama menjadi bodoh tentang fikih Islam. Sedikit orang pengusaha yang paham tentang apa itu syirkah mudharabah, apa itu syirkah bina, apa itu syirkah abdan. Kalau menjalankan bisnis asal jalankan dia untung. Gak ngerti padahal dia muslim dari kecil. Nah, dia muslim dari kecil. Akhirnya apa? Akhirnya dapat dia memperoleh harta dengan cara yang tidak syar'i. Maka keberkahannya pun menjadi hilang. Ya, mungkin kuantitinya banyak, keberkahannya hilang. Ya. Kemudian apa? Yusallitullahu ala ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kalau umatku sudah menjauhi para fuqaha ahli fikih, tidak dianggap lagi fikih Islam sebagai patokan. Ya, para ulamanya ditinggalkan apa? Kata Nabi, Allah akan jadikan mereka dipimpin oleh para pemimpin yang zalim. Para pemimpin yang zalim, akhirnya mereka pun dizalimi. Ya, kita sedih hari ini. Ada kalimat begini. Udah, kalau ada salat ngasih duit, terima aja duitnya. Nanti urusan nyoblos bagaimana aja. Kenapa kalimat itu muncul? Kenapa kalimat itu muncul? Karena rakyat selama ini merasa terus dibohongi. Akhirnya dia dendam, lawan. Kalau gitu ambil saja duitnya, urusan nyoblos nanti aja. Kira-kira kalau kondisi seperti ini bagus? Tidak akan bagus. Ya, antara yang memimpin dengan yang dipimpin tidak sinkron, saling mencurigai. Sebelum saya dibohongi sama dia, saya bohongi dulu sekarang. Kita papain dapat 200.000, nanti dia kalau sudah jadi dapat miliaran, lupa sama kita. Dia saling curiga, bagaimana mau benar kalau begini? Itu ya. Itu karena saya saking terus mengalami seperti itu, akhirnya muncul. Ada yang masih jujur, pasang spanduk di blok apa? Di gangnya apa? Pasang spanduk yang besar. Tidak menerima serangan pacar. Serangannya pakai baca. Itu yang masih mau lurus, ya masih mau nggak mau terima. Lalu kalau begini gimana ya? Wasalisa yang menunjukkan minat dunia di iman, mereka akan meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Kenapa? Karena dia paham karena ulama udah dijauhi. Pengusaha dekat dengan ulama, akhirnya apa? Dia tidak mengerti fikih Islam, dia tidak mengerti halal haram dalam bisnis. Penguasa tidak dekat ulama, belajar agama, dia pun akan jauh daripada pemahaman akidah dan fikih Islam. Baik, jemaah Allah, itu review bulan kemarin. Khawatirnya sudah lupa. Masuk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya. Perlu selalu kita ingat kalau menyebut nama Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau mendapat gelar As-Siddiq? Karena beliau tidak pernah meragukan apapun yang bersumber dari wahyu. Ya, itu catatan. Kenapa beliau bergelar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang tidak pernah ragu kalau sudah bersumber dari wahyu, mau masuk akal ataupun tidak masuk akal. Itu Bakar As-Siddiq. Apa buktinya? Pada saat Isra Mi'raj, semua orang hampir murtad karena tidak logis Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan
mendapatkan perintah sholat, pagi-pagi sudah di rumah lagi. Itu logisnya nggak masuk. Ya, semua orang yang melakukan, tapi apa sih? Menjawab dengan logis juga. Apa? Kenapa kalian heran? Nabi Muhammad itu hampir tiap hari terima wahyu dari langit, biasa aja. Tidak ada ragu-ragu. Perjanjian Hudaybiyah, salah satu klausul isinya menurut pandangan mayoritas sahabat merugikan sahabat. Karena ada klausul kalau seorang penduduk Mekah tertangkap di Madinah, maka Muhammad berkewajiban mengembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada penduduk Madinah, negara Islam yang tertangkap Mekah, maka tidak ada kewajiban bagi Mekah untuk mengembalikan orang ini ke Madinah. Disetujui oleh Nabi. Para sahabat gak mencapai politik Nabi kemana arahnya. Ya, ragu semua termasuk Umar bin Khattab sampai bertanya, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasul, kenapa bukan kita di atas hak? Mengapa harus merendahkan diri seperti ini di hadapan mereka? Nabi hanya diam. Umar tak puas datang ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kenapa kita harus menghinakan seperti ini? Apa jawaban Abu Bakar? Tidak pernah ragu. Ya Ibn Khattab, wahai Ibn Khattab, innahu Rasulullah. La yuzlimuna, wahai Umar bin Khattab, beliau itu Rasulullah sallallahu, tidak mungkin menzalimi kita. Begitu percaya, maka berarti As-Siddiq beda dengan kita hari ini. Meskipun kola maupun disebutin, kola Rasul tersebut tidak percaya juga. Ya kan? Iya. Gitu. Tidak percaya juga. Hadis disebut soke, apalagi sudah terkait janji Allah. Ya, meskipun hadisnya dibaca-baca, tidak percaya itu. Beda. Kita hari ini pun dalam mensikapi janji Allah itu berbeda dengan umat terdahulu. Contoh misalnya, ketika Nabi menggali parit bersama sahabat, ya kan? Ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tidak bisa memecahkan batu ini. Maka Nabi turun tangan, beliau pecahkan dengan tangan yang mulia, mengkilat. Itu alat yang digunakan untuk memecah batu, tiba-tiba berkilat. Kilatan pertama Rasul tersenyum, pukul lagi kilatan kedua, tersenyum juga Rasul. Sahabat bertanya, ada air Rasulullah tersenyum. Apa kata Nabi? Kilatan pertama Allah tunjukkan kepada apa? Kerajaan Persia. Kilatan kedua aku ditunjukkan oleh Allah apa? Kerajaan Romawi. Maksudnya apa? Rasul memberikan kabar bahwa Romawi dan Persia akan ditaklukkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu madinataini tahun awal. Ya Rasul, di antara dua kota tadi, mana yang akan lebih dahulu ditaklukkan? Rasul jawab, Konstantinopel, yang nanti sama Muhammad. Coba, perang aja belum usai itu. Bikin parit aja belum usai. Yang ingin kita sampaikan bagaimana keyakinan para sahabat dengan janji Nabi. Kita tahu dalam sejarah Abu Ayyub Al-Ansari yang diberikan usia panjang, Rasulullah sudah wafat dulu sampai pada masa kekhilafahannya Umayyah, ikut serta dalam ekspedisi penaklukan Konstantinopel dalam usia yang sudah tua. Hanya karena apa? Ya hanya karena ini disebut pasukan yang terbaik. Karena Nabi bilang yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu adalah pemimpinnya yang terbaik, pasukannya yang terbaik. Begitu percaya dirinya, dia gabung meskipun usianya sudah uzur. Ya, janji itu tinggal satu lagi. Dan banyak janjinya. La taqum as-sa'a hatta yuqatilul muslimun al-yahudi. Tidak akan terjadi kiamat sampai muslim memerangi Yahudi. Sampai Yahudi berlarian bersembunyi di balik batu. Lalu batu berkata, ya muslim ada Yahudi min wara'i faqtuluh. Wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh mereka. Ini janji Allah Yahudi yang dikalahkan. Tapi gimana sikap orang Islam? Tenang aja. Kita tunggu aja, itu juga kalah. Kalau sudah kalah, ada usahanya. Sampai ada yang menafsirkan, saya baru mengerti kenapa ada hadis itu batu berbicara. Wahai Yahudi, inilah ada, wahai Muslim ada Yahudi di belakang. Kenapa?
Karena hari ini para penguasa diam, tidak ada yang membela Muslim di Palestina. Mereka hanya bisa mengadu kepada Bani. Ya kan? Saya ngerti kenapa hadis itu yang bisa bersembunyi di balik batu-batulah yang bicara kepada Muslim ini ada Yahudi. Kenapa? Sampai ada yang menafsirkan. Buktinya Pak, sekarang para penguasa Muslim pada berdiam diri. Ya, tidak ada urusannya Hamas dengan kami, tidak ada urusannya Palestina dengan kami. Masing-masing negara membuka kedutaan besar Israel di negaranya masing-masing. Ya, itu kan ini harus diomongin terus lah. Jadi karena bisanya kita cuma ngomong aja sekarang. Kalau ngomong saja nggak bisa, ngapain? Buat saudara kita. Ya, karena perintah Quran aja jelas, Pak Istaghfirullah wa alaikumun nasr. Pak Istaghfirullah bidin wa alaikumun nasr. Jika mereka meminta tolong kepadamu dalam urusan agama, maka tolonglah. Kasihan Allah. Tolong kita apa sekarang? Kita setiap tahun juga tabarukan 10.000, 20.000 disumbangkan di sana, dibikinkan rumah sakit di sana. Kemarin rumah sakit ini sudah dibom hancur. Kita juga lagi tiap tahun sumbangkan lagi ke sana bikin rumah sakit, sekolahnya hancur. Bahkan sedih kalau hari ini tahun sekarang kita kumpulkan tabarukan 10.000, 100.000 buat belikan makanan apa? Makanan nggak bisa masuk ke sana kecuali atas izin siapa? Israel juga yang izin begitu aja. Artinya kalau Israel yang izinin bantuan kemanusiaan masuk di kelaparan itu bisa. Itu pengemis-pengemis sama Israel minta izin. Hina sekali di mana para penguasa Arab yang Muslim itu, raja, presiden. Ya, ini yang disampaikan. Kita bisa cuma bicara. Kenapa bicara? Ya sudah saya ingatkan. Kalau ada saudara kita tenggelam, dia tidak bisa renang. Saya pun ingin nolong juga nggak bisa karena nggak bisa renang juga. Sementara ada Pak Tri yang bisa berenang, ada saudara kita yang bisa berenang. Apa tugas saya? Saya ingetin dia nih yang bisa renang ini, yang punya kemampuan. Kamu nggak bisa renang. Kamu kan punya kemampuan. Kalau nggak saudara, biar saya bantu semampu saya. Saya kasih tambangnya, saya kasih bannya. Ayo anda loncat saya. Kita dorong para tentara yang punya dia dilatih tiap hari untuk berperang latihannya juga. Ya, ada anggarannya untuk berperang. Kita dorong mereka, ingatkan bahwa mereka itu Muslim. Ya kita cuma mampu mengingatkan begitu. Hari ini, karena di sana paspor nggak boleh, visa nggak boleh. Ya, kemampuannya mengingatkan. Makanya jangan merasa bapak-bapak itu tidak ikut berjuang. Gunakan sosial media untuk menguatkan perjuangan, memberikan motivasi moral kesabaran kepada kesana. Begitu ya. Sampai mana kita tadi? Sampai dibakar asli. Ya, orang yang tidak pernah ragu dengan wahyu Allah, solusi dalam berperang. Berikutnya apa kata asli? Mandakhalal qabra, siapa yang masuk kuburan bila zalim, tanpa membawa zalim, tanpa membawa bekal. Ya, apa bekalnya? Ayat minal amal soleh, berupa amal soleh. Jadi siapa yang masuk kuburan tanpa membawa bekal amal soleh, faka'annama, seakan-akan dia raqibal barra, mengarungi lautan bila safinatin, tanpa menggunakan perahu. Orang kalau pengen nyebrang lautan ke sana, gak pakai perahu, namanya orang nekat. Ya, Bapak pengen nyebrang dari Indonesia ke Malaysia, pakai renang doang, berenang gitu, itu namanya orang nekat. Ya, itu namanya orang nekat. Nah, Bapak masuk kuburan, kita ini masuk kuburan, tapi gak punya bekal amal soleh, itu namanya nekat. Itu namanya nekat. Ya, gak punya amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua. Satu apa? Ikhlas. Ya, semata-mata ingin mengharapkan keridhaan Allah. Orang ikhlas itu kalau taat
jihad fisabilillah di medan perang. Ya, jihad fisabilillah. Kita jangan terlalu banyak menangisi saudara kita yang di Palestina yang sedang berjihad. Jangan terlalu banyak menangisi mereka. Mereka itu jelas Allah janjikan surga tempatnya. Tangisilah diri kita yang gak bisa apa-apa. Ya, tangisilah diri kita yang gak bisa apa yang cuma bisa nonton, hitung jumlah korban, untuk kasihan sementara kita amalnya apa? Ya, mereka mah sudah jelas. Kata Nabi, man qutila duna malihi wa ilmihi wa malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, jiwanya dan kehormatannya syahid, sudah jelas mereka. Tangisilah diri kita. Kita ini punya peran apa? Punya amal apa? Punya usaha apa untuk Islam ini? Ya, berjuanglah persatukan umat, berjuanglah umat, ajak bersama-sama. Ya, untuk bisa melaksanakan hukum Allah dengan sempurna aja, karena inilah kunci yang bisa kita gunakan untuk membuka keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu orang-orang terbaik yang Allah janjikan, penduduk Syam. Ya, yang Allah berkahi, tanahnya berkahi, orangnya berkahi. Dan mereka punya keberanian yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana orang tua begitu bangga punya anaknya meninggal. Anaknya begitu sabar ketika kehilangan orang tuanya. Sudah jelas tentang mereka. Kita tangisi kita ini bisa apa-apa hari ini. Ya, kita masih sibuk dengan urusan keduniawian kita. Gitu. Coba rahimahullah. Jadi kata Al-Baqarah Siddiq, siapa yang masuk kuburan tanpa membawa bekal amal soleh, dia seakan-akan mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Apa kata beliau? Pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Makanya siap orang yang cerdas itu, kata Nabi, siapa? Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung amal dirinya, ya, dan lalu apa? Mempersiapkan amal atau bekal sebelum kematian. Itu namanya orang yang cerdas. Ya, kita usia segini punya amal apa yang sudah istiqomah kita lakukan? Kita punya amal seperti ini, sudah sejauh mana perjuangan kita untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin? Ya, kita usia segini sudah punya amal seperti apa dalam merekatkan persatuan umat Islam supaya mau berkorban hanya untuk Islam saja? Itu bisa. Lalu kalau memiliki kekurangan maka kita beristighfar karena belum maksimal dalam menunaikan kewajiban. Kalau kita sudah bisa melaksanakan kewajiban, bersyukur dan memohon kepada Allah agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Wal azizu, dan orang yang lemah akal, kata Rasul. Ya, apa orang yang lemah kata Rasul itu? Man akbaru nafsahu hawahu. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah semua yang dilarang Allah. Itu namanya hawa nafsu. Ya, contoh misalnya, Bapak sudah tahu riba itu dilarang sama Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, laqad tasafahtu kitaban wa sunnati Rasulillah. Bukan Imam Al-Qurtubi mengutip pernyataan Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi. Anas berkata, tasafahtu kitaballahi, aku telah membolak-balikkan setiap halaman dari kitabullah, dari Quran, wa sunnatan Nabi, dan sunnah Rasulullah, sudah dibolak-balik. Falam ara syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu. Apa itu? Asyarru minar riba, yang lebih buruk azabnya, lebih jelek azabnya daripada riba. Li'anna Allah Ta'ala adana bil kadhib. Kenapa buruk? Karena tidak ada dosa yang Allah mengumandangkan peperangan terhadap pelaku dosa kecuali yang pelaku riba. Allah tidak membuka front peperangan dengan pezina. Allah tidak membuka front peperangan dengan perampok. Allah tidak membuka front peperangan dengan para pencuri.
riba itu. Tapi kenapa tidak meninggalkan? Karena riba telah memberikan manfaat duniawi bagi dia. Dia sudah punya rumah bagus, dia punya mobil bagus, dia punya jabatan bagus dari situ. Hanya tidak mau meninggalkan meskipun Allah sudah melarang. Inilah namanya mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia berharap ampunan dari Gusti Allah. Dosanya terus dilakukan sambil berharap-harap Allah memberikan ampunan. Kata Nabi, itu orang yang lemah akal. Lawan daripada orang yang AKS tadi, yang cerdas tadi. Hidup selalu dalam kesengajaan melakukan dosa, tapi sambil berharap-harap kepada Allah. Bukannya sudah sadar lalu tinggalkan, tapi terus dilakukan karena apa? Takut kehilangan kepentingan duniawi, tapi sambil berharap mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Apalagi sudah tertipu dengan tipu daya iblis. Tipu daya iblis yang paling bahaya itu menganggap amalan buruk menjadi baik. Itu yang paling bahaya. Karena pelakunya merasa tidak berdosa. Karena yang dilakukan adalah kebaikan. Contohnya apa? Dia korupsi. Hasil korupsi dia nyumbang masjid, dia nyumbang pesantren, dia diberikan panti asuhan yayasan. Rasanya dia sudah beramal. Yang penting hartanya saya bersihkan untuk yang miskin. Dia tidak merasa berdosa. Itu kenapa? Maksudnya dikeluarkan. Padahal Nabi dahulu ya infak dari harta yang haram kasolati bila wudu'in, seperti sholat tanpa wudu. Gimana sholat tanpa wudu? Sah apa enggak? Enggak, bapak umroh dari duit yang haram enggak makbul umrohnya. Nanti baca-baca hadis umroh. Orang yang umroh itu, orang haji itu tahu Allah. Dia pakai ongkos jauh, berpergian jauh. Maka Allah janjikan, siapa yang datang ke rumahku dalam rangka berhaji, maka akan aku ganti 1000 kali lipat ongkos-ongkos yang dia gunakan. Dengan catatan ongkosnya dari yang halal. Tapi kalau dia bawa ongkos dari yang haram, kata Sahih Bukhari, kata Allah, aku tidak perlu kamu pulang. Silakan baca hadis-hadis supaya jangan sepotong saja. Ya, jangan sepotong saja. Iya, betul, kita itu harus memotivasi orang untuk beramal dengan fadilah-fadilah. Iya, tapi kita juga amal yang benar, dengan amal yang salah. Kenapa? Karena orang akan menyangka amalan itu bagus, ternyata mata morgana. Ya, tidak boleh watas sabung. Dia sudah menyangka amal itu baik, padahal tidak baik. Gitu ya. Baik, berikutnya mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah seorang mayit di dalam kuburannya ila kecuali kalgoriki, seperti orang yang sedang tenggelam, al-mutabawis, meminta-minta tolong. Bapak pernah mungkin satu kesempatan lihat orang tenggelam, gak bisa berenang, tolong gitu ya. Nah, orang dalam kuburan itu kata Nabi seperti itu, tolong. Kira-kira kalau orang dalam kuburan kasih tolongnya apa? Kirim mas, ya, atau kirim apa? Ada yang lagi ya, kirimnya apa? Ya, ayat atau itu di ayat bahasa, ayat itu meminta tolong supaya ditolong. Ya, tolongannya apa? Ya, tolongannya kita ini apa? Bagi mayit itu Rasul membolehkan kita bersedekah atas nama ayat, baca Quran, amal baik atas nama ayat. Mohon kepada Allah agar Allah memuliakan apa namanya, kemudahan bagi sembahyang. Nah, jadi jangan terlalu salahkan kalau ada orang baca Quran lalu mohon kepada Allah, ya Allah sampaikan pula pahala ini kepada ibuku yang sudah almarhum. Jangan disalahkan. Kalau dia beramal soleh, dia baca Quran, setelah baca Quran dia mohon kepada Allah, ya Allah sampaikan pula jika Engkau berkenan memberikan pahala atas apa yang aku bacakan, sampaikan pula pahala bacaanku ini kepada ibuku, ayahku. Salah, tidak salah. Mohon kepada Allah.
terimalah sedekahku, berikanlah aku pahala, dan berikan juga pahala ini kepada urusan Allah ngasih, urusan Allah, kita memohon, gitu ya, gitu. Baik, jadi sekali lagi, orang yang masuk kuburan tanpa membawa amal soleh, seperti orang yang mengarungi lautan dengan menggunakan perahu. Makanya kita siapkan sebelum masuk kuburan itu banyak amal soleh. Dan amal soleh jangan pilih-pilih, Pak. Ada orang Islam mengatakan sudah yang cuma sholat aja. Bapak tahu masalah Bapak kalau nggak terima gimana? Dapat ambalannya dari mana? Ya, Rasul itu mendorong kita tidak hanya fokus kepada satu amal, tidak. Bagaimana Rasul bilang begini, ya, ittaqun nar walaupun bisyikki tamratin. Jaga dirimu dengan dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Amal apa saja kita lakukan, karena kita tidak tahu amal mana yang Allah terima. Bapak khususin sholat, ya. Saya lupa hadisnya. Jadi ada hadis Nabi, tidaklah seseorang muslim selesai dari sholat kecuali Allah tulis pahalanya itu 2/3, 1/4 sampai 1/4. Gak ada yang sampai 100% dia dapat. Gitu. Apalagi sholat doang, sementara kemungkarannya tetap dilakukan. Begitu ya. Amal apa saja kita lakukan, ya. Yang wajib harus pasti, yang wajib sudah pasti, yang sunnah. Ya, kalau wajib sudah ada ego, yang sunnah. Ada satu riwayat, ya. Di kitab ini tapi jangan lupa pasal juga di depan. Jadi ada seorang ulama itu, dia di dalam mimpinya itu diberikan anugerah sebuah kenikmatan, bahwa dia itu akan diberikan kenikmatan surga. Lalu dia bertanya kepada orang dalam mimpi ini yang dijemput malaikat itu, atas amal apa yang aku menerima anugerah ini? Karena sholat tahajud itu bukan, karena saum sunat itu bukan. Karena apa? Karena kasih sayangku terhadap seekor lalat. Jadi ada lalat hinggap di tempat wadah tinta yang dia gunakan untuk menulis buku. Si lalat ini minum, ya, tintanya itu buat tinta beracun, tinta dari getah pohon atau gimana, si minum. Kemudian kita dipukul, cuma dilihat saja sambil dibiarkan sepuasnya. Ya, rupanya apa? Yang membuat dia masuk surga itu apa? Amalan yang kecil ini. Ya, amalan yang kecil ini. Itu kasih sayang dia terhadap seekor lalat. Kasih sayang dia. Ada juga dalam hadis seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing. Ada seorang perempuan yang masuk surga juga karena seekor kucing. Kenapa? Yang satu menzalimi kucing, yang satu berbuat baik kepada seekor kucing. Jadi amalan itu jangan mencukupkan diri. Ya, dari mulai yang kita anggap kecil sampai yang besar itu sebisa mungkin terlibat di dalamnya. Cukup, Pak, pokoknya cukup ya. Cukup bisa nih, cek. Cukup ya. Kebetulan sekali, baik ya Bapak. Jadi hari ini kita sudah membahas makalah yang ketiga. Di makalah yang ketiga
hidup 13 abad yang lalu dari beliau ini masih diberikan keutamaan amal dari amalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah ya, maksudnya memahami hadis itu tidak sesederhana itu ya. Jadi harus menggunakan kata para ulama, la yukhadu ilmu illa min aqwalillah. Tidak diambil ilmu kecuali dari lisannya para ulama. Yang lisan para ulama itulah dari mana? Dari para sahabat yang paham sebuah makna. Sahabat yang murid namanya tabi'in, ya, tabi'in itu guru pada sahabat. Tabi'in ini punya murid namanya tabi'un tabi'in. Itulah ilmu yang terus ilmu ini sampai kepada kita. Ya, ilmu tabi'in. Kalau tidak ada ulama yang berbisik tabi'in, tidak tahu kita Islam kayak gimana. Ya, jadi apa namanya, pelajari ini. Baik, demikian saja mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa mendapatkan ilmu buat kita dan kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit itu yang menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan setelah kematian, yaitu pintu kuburan yang pesanannya itu masih panjang perjalanannya, dan perjalanan yang panjang itu bekalnya ya kehidupan kita yang tidak lama ini. Man awal bahasa baris tak ada. Siapa yang sudah tahu jauhnya perjalanan, maka hendaknya dia mempersiapkan. Orang yang sudah tahu perjalanan itu sangat panjang, jauh dan melelahkan, tapi tidak punya bekal, itu namanya orang kafir. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai berdoa sampai kedua kali ketiga. Allahumma salli ala Fatimah wa na'udzubika min syarri Fatimah. Allahumma salli ala muslimin wa amina wa muslimin wa qina wa iyyakum min syarri masailil jawadin. Allahumma anzil muslimin wa mu'minin wa sallallahu fi Palestin wa fi Gaza wa fi sayyidil muslimin amin. Allahumma ansur al-Somaliyyin wa hdul al-qawqatil al-mu'minin ya rabbal alamin. Irhamna anta sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad. Ajilan innaka ala kulli syai'in qadir. Yang qahar ya rabbana subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.